Get the fuck away! Call me tomorrow. All right, okay. How long you been home? About half an hour. You want to hear what she said? Yeah. Kisah akan bercerita pada sebuah keluarga kecil yang menikmati makan malam sambil menonton berita teror tentang kasus pembunuhan yang terjadi di kota tersebut dan belum secara jelas siapa yang telah melakukan karena para petugas kepolisian belum menemukan jejak apapun tentang si pelaku yang membunuh korban. Nominated for a bravery award. Circus railway station in October 2008, while a man accused of murder has appeared in court. Tak lama kemudian, tiba-tiba kedatangan tamu yang tak diundang. Beberapa remaja menghajar mereka berdua. Entah apa sebab dan kesalahan apa yang mereka lakukan belum pasti. Yang jelas, si Ellie bersama Ken diikat agar tidak melakukan perlawanan atau melarikan diri dari tempat tersebut. Get the fuck away! Ah! Give it here for arms. Move him, get him. Just for your fucking arms, yeah? You heard. You don't need to be talking to him, shut up. In a 3-month police clampdown on drug production in Sang ketua bernama Abdul memberitahu bahwa anaknya Sebastian terlibat suatu hutang dengan mereka yang sudah lama tidak dibayar dan dia meminta kepada mereka untuk membayar hutangnya. Jika tidak, dia dan anaknya akan dibunuh pada saat malam itu juga. What? You suddenly forgotten? Do you think his kid deserves to have no money when he ain't gonna have a dad for 10 years? And is it the guide button? Mate, you're gonna tell me each of the numbers for these cards? Namun Ellie mengatakan bahwa dia tidak punya uang, masa hutang sedikit malah jadi seperti ini, kan bisa dengan cara baik-baik. Jika ada uang, mereka pasti akan membayar hutang anaknya. Karena si Abdul orangnya tidak sabar, malah tidak mendengar dengan apa yang dikatakan, lebih menunggu Sebastian pulang ke rumah agar mereka bertiga secepatnya dieksekusi di tempat tersebut. Or money? I've got to be getting some of that. The money out. And why have I got to go? Is your cousin? His account. Neither of you used a bank before. Sambilan menunggu dia pulang ke rumah, mereka menikmati apa yang ada di dalam rumahnya seperti makanan, baju, kaset, menonton TV, dan lain-lain, termasuk sedikit terjadi cekcok di antara ketiga remaja ini. store on the Isle of Dogs. Police release CC. Abdul menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ellie sambil menatapnya dengan cara yang agak lain, seperti mengenai umur, punya anak berapa, kenapa dia terlihat muda walaupun umurnya sudah 40 tahun lebih. Bahkan Abdul tidak habis pikir ibunya saja yang umur 30 tahun malah terlihat lebih tua daripadanya. Sesuai dengan wajah yang cabul, bibir doer, otak mesum, entah apa yang terbayang di pikiran si Abdul, menyuruh si Asep untuk menjaga si Ken agar tidak kemana-mana, dan dia membawa si Kelly ke dalam kamar untuk melakukan hal yang tidak wajar kepada orang yang sangat beda jauh dengan umurnya. Fuck it. Come on. Don't worry what the fuck you doing. Well, what are you gonna do to her? Hey, what the fuck, man? Didn't I tell you to watch him? Asep yang menunggu tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh si Abdul. Kok bisa sih sama perempuan yang hampir jadi nenek-nenek? Entahlah, daripada bertambah beban, Asep pergi ke dapur mengambil minum, termasuk si Ken diberi 1 gelas karena Asep tahu dia pasti kehausan. It's mine first. Listen, I'm gonna put this tape back on your mouth, yeah, because if Rian comes in and sees you. Setelah menghajar istri si Ken dengan senjata milik si Abdul yang cabul, tak lama kemudian kedatangan 2 wanita dan 1 anak kecil melainkan adik si Lina. Dia meminta kepada adiknya untuk duduk di dapur karena dia tidak ingin adiknya melihat kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya melainkan si Abdul dan beberapa yang lain. Lina tidak mau anak-anak melihat kejadian hal yang seperti itu. Oscar, you ain't a pussy or why? No, you ain't, bro. That she's in the other room. What are you talking about, woman? Just to bring them 4 anyway, man. I didn't. Well, where's the lady? His mum.
Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya si Bastian pulang ke rumah. Mereka langsung menghampiri untuk dihajar habis-habisan. Ken yang mempunyai kesempatan pun langsung mengambil pisau di atas meja untuk melepaskan tangannya yang terikat. Setelah berhasil, Ken langsung pergi untuk membebaskan sang istri, mengambil sebuah besi, menghajar mereka dengan penuh amarah, dan ada juga beberapa di antara mereka yang berhasil melarikan diri, dan si Abdul pun berhasil ditahan, dipukul sampai dirinya menjadi tewas. Terlihat si Bastian yang dipenuhi dengan darah akibat dihajar oleh mereka. Ken merasa dendam dengan apa yang dilakukan kepada anaknya. Apa boleh buat karena beberapa dari mereka telah melarikan diri. Hanya tinggal adik Selina yang tidak tahu apa-apa sambil menatap si Ken dengan tubuh yang bergetar dan raut wajah yang penuh ketakutan. Dan film pun tamat. Entah seperti apa yang terjadi kepada adik Selina. Dan begitulah yang bisa saya sampaikan. Selebihnya tidak ada lagi, dan kesimpulan pun saya serahkan kepada kalian orang-orang yang baik. Semoga puasa kalian lancar, dan saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton. Saya doakan agar kita diberi rezeki yang melimpah, sehat selalu buat keluarga kita, dan diberi istri yang tabah, sakinah mawaddah dari Jepang, serta keturunan-keturunan yang memiliki rasa malu di depan kamera. Cukup sekian dan terima kasih.